Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sandra Saputri dengan teman saya Dwi Maslahah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang MICE Industry Transformation in the New Normal Era. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu event. Event merupakan cara yang efektif untuk mempromosikan destinasi dan sumber daya pariwisata Indonesia kepada wisatawan. Seperti yang disampaikan oleh Wisnutama Kusubandio, yaitu mantan Kemenparekraf Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan apa sih pengertian umum dari MICE. Yang pertama ada meeting. Meeting merupakan pertemuan sekelompok orang atau profesional dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada insentif, yaitu bentuk penghargaan atau berupa perjalanan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga ada convention, yaitu pertemuan reguler yang dihadiri oleh minimal 50 orang dan dilaksanakan sekurangnya 3 negara. Yang terakhir ada exhibition, yaitu pameran untuk menyebarkan informasi atau promosi produk jasa kepada konsumen atau calon konsumen. Dan selanjutnya ada add value MICE. Yang pertama ada, menurut beberapa literasi ada 4. Yang pertama itu membangun image positif untuk negara industri dan destinasi wisata. Jadi semakin banyak MICE, tentu saja mempresentasikan bahwa memang negara tersebut, destinasi tersebut, tempat tersebut itu aman dan tentu memiliki reputasi, memiliki karakter untuk menjadi suatu ikon. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM profesional di Indonesia, tentu di industri MICE. Yang ketiga ada kontribusi kepada infrastruktur publik. Ada kontribusi kepada infrastruktur publik, bagaimana kita lihat pada event internasional seperti Asian Games. Dalam berbagai infrastruktur, baik yang terkait value infrastruktur yang mendukung value tersebut dibangun dan menjadi suatu yang dimiliki masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan kesempatan perdagangan internasional untuk pengusaha lokal, yaitu inilah yang disebut dengan UMK, yang tentu memiliki dampak secara multiplier efek dari kegiatan industri MICE tersebut. Yang selanjutnya adalah keterkaitan industri MICE. Yang pertama ada pemerintah, terus ada industri, yang ketiga ada masyarakat. Dari ketiga hal tersebut sudah memiliki peran yang perlu dikolaborasikan, tapi jangan lupa dan dari peran-peran tersebut ada industri yang mendukung di dalam penguatan industri MICE di Indonesia seperti PCO, PAO, konsultan, dan DMC. Dan tentu ada beberapa stakeholder yang merupakan indeks yang memperkaya atau mengaplikasikan yang terkait perkembangan MICE itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada MICE product. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa produk-produk MICE. Yang pertama, salah satunya yaitu Corporate Meeting and Incentive Travel. Dan yang selanjutnya ada Conference and Exhibition. Produk-produknya ya kita sering lihat jika menghadiri di berbagai pertemuan baik itu formal maupun informal, yang paling banyak di acara event MICE. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 terkait perekonomian global dan Indonesia. Ada tiga gambar tahun 2019 di mana situasi perekonomian global tahun 2020 banyak warna merah. Di tahun 2021 harapannya sudah kembali normal, sudah masuk dalam fase kenormalan yang ada. Dari sumber IMF World Economic
Outlook Oktober 2020, prediksi IMF menyatakan bahwa Indonesia berada pada negara pertumbuhan 0 sampai minus 3%. Artinya ada kontraksi pada perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Indonesia relatif lebih dibandingkan dengan negara yang mengalami kontraksi lebih dalam di bawah minus 3%. Indonesia dan Vietnam diprediksi oleh IMF yang pulih lebih cepat dibandingkan negara lain. Yang selanjutnya adalah Impact the World Meeting Industry the Influence of COVID-19. Kalau dilihat di sini, dalam kawasan Asia Pasifik, datanya termasuk di dalamnya Cina, itu ada sejumlah 42 meeting yang di-cancel dan ada 111 meeting yang dipospon. Terus ada 8 meeting yang dilakukan atau ditukar ke tempatnya di negara lain. Dari 336 meeting yang ada di rasio kurang lebih 47,92% mengalami penyelesaian terkait pandemi COVID dan negara lain. Yang selanjutnya, ini juga ada data menarik yang bisa kita lihat bahwa meeting di Asia Pasifik di tahun 2020 juga mengalami kontraksi meeting. Ini efektif dan ada kemungkinan kurang lebih 95,9% dan hanya 4,1% yang meetingnya efektif berjalan di COVID-19 ini. Selanjutnya, adaptasi dunia usaha di masa pandemi. Data dari BPS ada 3 adaptasi dunia usaha di masa pandemi, mulai dari pengurangan jam kerja, diversifikasi usaha, dan pemasaran online. Tentu ini akan banyak sub-sub yang merupakan penjabaran tertib detail bagaimana dunia usaha tetap bisa beradaptasi di tengah situasi pandemi ini. Selanjutnya yaitu implikasi COVID-19 pada sektor bisnis dan pasar. Adapun tren setelah adanya pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama ada big government, pemerintahan besar atau istilah merendahkan untuk pemerintah atau sektor publik yang terlalu besar atau secara inkonstitusional terlibat dalam bidang kebijakan publik atau sektor swasta tertentu. Yang kedua yaitu tech wars, yaitu perang teknologi di mana di masa pandemi ini teknologi sangat berperan penting. Yang ketiga yaitu health, seperti yang kita ketahui di masa penyebaran virus COVID ini keadaan lebih mengutamakan kesehatan serta kebersihan. Yang keempat yaitu geopolitical dan globalization. Dan yang terakhir adanya the new consumer atau disebut konsumen baru, di mana kita memikirkan bagaimana pemerintahan menangani keadaan seperti ini. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan MICE. Yang pertama ada penyusunan strategi MICE 2021 sampai 2024 seperti MICE Policies and Development, MICE Branding Room, MICE Promotion dan lain-lain. Yang kedua adanya pelaksanaan online training berbasis kompetensi profesi MICE. Yang ketiga pelaksanaan bidding kegiatan MICE internasional di Indonesia. Yang keempat adanya bantuan langsung kepada tenaga kerja parekraf yang terdampak melalui program Balasa. Yang kelima membuat panduan CHST kegiatan MICE dan bagaimana melaksanakan sosialisasi dan simulasi panduan di 9 destinasi. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan aktivitas promosi MICE dan pendukung kegiatan MICE yang diawali atau menargetkan pasar domestik, regional, dan global. Roadmap strategi MICE. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, adapun di slide ini ada beberapa strategi MICE lain yang dapat digunakan, yaitu ada MICE Branding dan Communication,
MICE Site Inspection, MICE Media Programmers, Industry Partnership, Business Event Support, dan banyak lagi tentunya. Selanjutnya yaitu panduan protokol CHSE kegiatan MICE, yang pastinya harapannya ada target dan tujuan, di mana targetnya ada penyelenggara kegiatan MICE, pelaku kegiatan MICE, peserta, pengunjung, pengisi acara MICE, dan pemerintah daerah. Dan diharapkan dengan adanya panduan protokol CHSE ini, untuk kegiatan MICE diharapkan penyelenggara dapat disiplin, tunduk, dan patuh pada peraturan tersebut agar dapat memenuhi beberapa tujuannya, yaitu ada prevention, yaitu membuat persiapan matang, detection, mendeteksi adanya permasalahan, dan action, langkah apa saja yang digunakan untuk menangani permasalahan tersebut. Dan hal tersebut merupakan bentuk aksi kita sebagai sikap adaptasi kita terhadap situasi yang baru ini. Selanjutnya ada panduan protokol CHSE kegiatan event. Tentunya panduan ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memastikan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan event ini dari penyebaran COVID-19. Dan yang kedua yaitu memberikan panduan teknis atau prosedur untuk setiap tahapan penyelenggara kegiatan yang diperuntukkan untuk semua pihak yang terlibat dalam event tersebut. Dan yang terakhir, membangun sistem komunikasi dan koordinasi seluruh stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan acara. Digital MICE System New Normal Adaptation. Digital MICE ini menjadi salah satu new normal adaptasi yang akan kita hadapi. Contohnya seperti adanya kegiatan webinar ini. Contoh perilaku adaptasi kita dalam kegiatan ini yaitu dengan membuat video conference bagi pemateri dan narasumber, di mana pembicara berada di tempat asal, melakukan pelatihan virtual dan live streaming. Yang kedua yaitu pembagian poster undangan. Contohnya jika peserta melebihi 30 orang, maka akan dibagi dalam 2 poster. Yang ketiga yaitu hardware dan software equipment, yaitu peralatan yang mendukung event atau acara seperti video conference software system, infocus system, sound system, dan operator system. Dan yang terakhir yaitu registration and delivery treatment. Ada digital invitation, registrasi online, konfirmasi kehadiran, dan delivery hampers, dan lain-lain. Virtual digital system ini menjadi kata kunci saat ini, di mana bagaimana cara kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Beberapa contoh event new normal saat ini yaitu contoh di dalam slide tersebut seperti adanya pelaksanaan konser musik yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan cara melihat konser di dalam mobil masing-masing dan tetap berjaga. Prospek bisnis MICE ke depan. Bisnis MICE segmen adalah segmen yang akan pertama kali melakukan perjalanan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan negara untuk mendorong perjalanan bisnis esensial terlebih dahulu sebelum perjalanan leisure. Kita lihat saat ini kegiatan bisnis inilah yang paling banyak mengisi venue di hotel, membuat kegiatan outdoor, di mana adanya kegiatan pelaksanaan MICE ini juga sebagai kepentingan pemerintah atau peran usaha yang ada. Dan yang terakhir yaitu tahapan keluar dari krisis COVID-19 bagi industri MICE. Yang pertama ada resilience atau daya bertahan dan survival, yang di dalamnya ada transformasi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan melindungi usaha MICE dari dampak negatif pandemi ini atau disebut kondisi keuangan yang lemah. Yang selanjutnya tentu cara bagaimana kita melakukan restructuring, penyesuaian, dan strengthening, yaitu ada dengan merapikan portofolio, konsolidasi, simplifikasi usaha MICE, dan membuat fondasi untuk inovasi produk dan layanan secara digital. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu ada reimagination dan innovation, yaitu dengan cara menciptakan peluang bagi sektor swasta dan sosial untuk membuat MICE, serta menggunakan teknologi dalam industri MICE tersebut. Sekian penjelasannya dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.